untuk kesempatannya. Nama budaya Bante. Nama Izin, budaya. izin bertanya ya Bante. Eh, Tadi dijelaskan bahwa orang yang terlahir di alam neraka adalah orang yang sangat bengis mungkin dalam kehidupan sehari-harinya ya. Eh, Bante, jika seseorang yang telah melakukan pembunuhan, tetapi dia bertobat dengan melakukan banyak perbuatan baik. Apakah perbuatan baik yang telah dia lakukan bisa mengkondisikan supaya dia tidak terlahir di alam binatang? Terima Ya, kasih. kalau dia sampai melakukan pembunuhan, maka secara pemahaman Dhamma dia tidak akan bisa kabur dari hukuman neraka. Kalau hanya banyak berdana berbuat baik. Misalkan dia seorang mafia, dan sepanjang dia menjadi mafia, dia sudah membunuh ratusan orang. Lalu setelah dia menjadi sangat kaya raya, karena dia menjadi mafia yang sukses, dia berdana ke wihara, ke orang kecil, ke setiap tempat ibadah, sampai mungkin puluhan miliar, ratusan miliar. Lantas bagaimana karma yang akan dialami oleh seseorang yang sangat jahat ini? Secara hukum kama wipaka, dia akan menerima kedua karma. Ya, jadi karma pembunuhan yang dia lakukan itu tetap akan dia terima. Ya, dia bisa terlahir di alam rendah, bisa terlahir di alam neraka, dan juga alam-alam menderita lainnya. Tapi kebaikan dia menolong begitu banyak orang dengan uang yang dia miliki, berdana, dan yang lainnya itu tetap akan berbuah. Jadi secara hukum kama wipaka, kejahatan berbuah, kebaikan pun berbuah. Hanya kejahatan berbuah penderitaan, kebaikan berbuah kebahagiaan. Kecuali, nah ini pakai kata kecuali. Kecuali dia menembus 4 kebenaran mulia. Jadi walaupun dia seorang pembunuh yang membunuh banyak orang, namun dia bisa menembus dhamma, belajar dhamma dengan baik, kemudian mencapai tingkat kesucian arahat. Seorang arahat tidak lagi terlahir di alam menderita, sehingga dia tidak lagi terlahir di alam neraka. Kasus ini sangat sedikit, ya. Salah satunya adalah Bante Anggulimala. Itu pun beliau bukan orang yang bengis secara niat sendiri, tapi beliau itu membunuh begitu banyak orang karena ditipu oleh gurunya sendiri. Yang mana kalau dia tidak mengumpulkan jari-jari orang, dia tidak diizinkan untuk belajar di tempat gurunya. Jadi Angguli itu artinya jari, mala itu artinya untayan, seperti bunga mala itu ya, untayan. Jadi Angguli mala itu nickname ya, bukan nama aslinya. Jadi nickname-nya itu adalah untayan jari. Kenapa disebut untayan jari? Karena awal-awalnya dia membunuh beberapa orang, jarinya dia simpan di atas pohon. Tapi jari itu dimakan oleh gagak, karena burung gagak itu sukanya daging. Akhirnya jari yang sudah dia kumpulkan itu dimakan gagak, ya dia nggak habis akal. Selanjutnya jarinya itu dia jahit aja, dia jadiin kalung, dia jaga karena dia anggap tanpa jari itu dia nggak bisa pulang ke tempat belajar gurunya. Nah, belajar dari kasus Bante Anggulimala yang ditipu oleh gurunya menjadi seorang pembunuh, Sang Buddha datang menyelamatkan. Ya, jadi untuk kasus yang sangat jarang terjadi, seorang pembunuh bisa tidak terlahir di alam rendah dengan mencapai tingkat arahat. Ya, itu jawabannya ya. Baik, Bante, terima kasih atas penjelasannya. Ya, Satu sama-sama. pertanyaan